Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Samsul Bahri, Firmansyah, Nurhalisa, dan Nuraida Safitri. Penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hakikat karya ilmiah, kedua, jenis-jenis karya ilmiah, dan ketiga yaitu sistematika karya ilmiah. Apa itu hakikat karya ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah rangkaian fakta yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan. Yang membedakan karya tulis ilmiah dengan yang lainnya yakni di dalam karya tulis ilmiah memiliki beberapa ciri antara lain: 1. Ditulis dengan metode penulisan ilmiah, kedua, mengandalkan analisis dan hipotesis, ketiga, gaya bahasanya cenderung formal dan lugas. Nah, adapun jenis-jenis karya ilmiah, yaitu yang pertama, makalah, kedua, artikel, ketiga, skripsi, keempat, kertas kerja, kelima, paper, keenam, tesis, dan ketujuh yaitu disertasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Satu, makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lob karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh, desertasi. Desertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih dan valid dengan analisis yang terperinci. Sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, abstrak, kedua, pendahuluan, ketiga, tujuan, keempat, metode penelitian, kelima, hasil pembahasan, dan keenam yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari semua isi kiri yang dibuat. Di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi makalah. Yang kedua, pendahuluan. Kemudian setelah abstrak, maka penulis harus menuliskan pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat.
Yang ketiga, tujuan. Tujuan karya tulis ilmiah harus dituliskan secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian bagian ini bergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan oleh penulis. Kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Nah, itulah penjelasan-penjelasan dari penulisan karya ilmiah yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.